Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Sari dengan NIM 2104010047 dari kelas EKIS 3B. Di sini saya akan memaparkan materi tentang keseimbangan perekonomian dalam keadaan tingkat harga dan bunga. Pengertian pasar barang dan pasar uang dalam model Islam. Pasar barang adalah pasar di mana semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dan dalam jangka waktu tertentu sebagai pasar, maka terdapat penawaran dan permintaan. Begitu pula pada pasar barang. Permintaan dalam pasar barang merupakan agregasi dalam semua permintaan akan barang dan jasa di dalam negeri. Selanjutnya, keseimbangan kurva ISLM. Kurva IS merupakan kurva yang menghubungkan antara I dan Y pada saat pasar barang dalam kondisi equilibrium, sedangkan kurva LM merupakan kurva yang menghubungkan antara Y dan I pada saat pasar uang dalam kondisi equilibrium. Jika kurva IS dan kurva LM bertemu pada suatu titik, maka titik I dan Y titik tersebut menggambarkan sekaligus keseimbangan yang terjadi di pasar barang maupun pasar uang. Selanjutnya, dampak kebijakan pada keseimbangan ISLM. Dampaknya ada dua, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal, perubahan pengeluaran pemerintah dapat ditinjau dari dua perspektif, yaitu peningkatan pengeluaran pemerintah atau penurunan pengeluaran pemerintah. Tetapi kedua-duanya berdampak pada pergeseran kurva keseimbangan pasar barang atau IS. Jika pengeluaran pemerintah mengalami kenaikan, maka kurva IS bergeser ke atas, berdampak pada kenaikan tingkat suku bunga. Sedangkan kebijakan moneter, yaitu kebijakan moneter biasanya terikat dengan kebijakan jumlah uang beredar atau money supply yang dilakukan oleh otoritas moneter yang dalam hal ini bank sentral. Adanya kebijakan dalam bidang moneter berdampak pada pergeseran kurva LM. Jika jumlah uang beredar meningkat, maka akan menyebabkan bergesernya kurva LM ke bawah. Bergesernya kurva ini berdampak pada penurunan tingkat suku bunga dan meningkatnya output. Selanjutnya, pengertian keseimbangan AD dan AS. Kata AD merupakan singkatan dari kata agregat demand atau permintaan agregat, dan kata AS adalah ringkasan dari istilah agregat supply atau penawaran agregat. Dalam bab terdahulu telah sering digunakan istilah penawaran agregat, dan maksudnya adalah jumlah barang dan jasa yang ditawarkan dalam suatu negara pada suatu tahun tertentu. Selanjutnya, keseimbangan permintaan dan penawaran agregat AD AS. Beberapa penulis menanamkan keseimbangan AD AS sebagai keseimbangan makroekonomi. Dinamakan demikian karena analisis ini telah memasukkan unsur perubahan harga dalam analisis keseimbangannya, yaitu analisis ini lebih lengkap daripada analisis keseimbangan pendapatan nasional. Dan terakhir, keseimbangan pasar barang dan pasar uang dalam perspektif Islam. Keseimbangan antara pasar barang dan pasar uang dalam perekonomian Islam menurut Khan secara grafis direpresentasikan dengan terjadinya perpotongan antara kurva IS yang menggambarkan keseimbangan di pasar barang dengan kurva LAM. Keseimbangan di pasar uang, perpotongan antara kedua kurva ini menunjukkan tingkat bagi hasil atau rasio profit sharing dengan pendapatan nasional. Bedanya dengan keseimbangan kurva ISLM konvensional adalah keberadaannya yang menggantikan suku bunga. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.